Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini adalah tanggal 12 Agustus. Saya akan membahas sekitar 32 saham yang udah saya pilih untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi bahasan sekitar 30-an saham, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade and Investment ataupun Surya. Dan kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang asli hanya yang ada highlight. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati apabila ditarik masuk ke channel ataupun grup dengan logo MS Trade terus menawarkan titip dana trading. Ini terutama untuk teman-teman yang baru saja mengenal Telegram, belum nyeting Telegramnya sehingga mudah di-invite oleh orang-orang yang mengatasnamakan ya MS Trade ataupun apa ya. Ingat bahwa saya hanya ada di channel ini, channel t.me.ms Trade Invest seperti ini. Dan untuk sementara saya tidak ada grup komunikasi karena kesibukan saya tidak mampu untuk menghandle grup ya teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, materi yang akan saya bahas ini adalah ya biasa tentang 32 saham. Akan saya mulai dulu dari IHSG ya teman-teman. Closing dari IHSG hari ini adalah di 6.139,65 ya, naiknya 51,244 poin atau naik 0,84% ya, 0,84%. Nah, kalau kita lihat seperti yang ada di gambar ini, IHSG closingnya berhasil di atas resistan ya. Sebelumnya menjadi resistan ya. Sebelumnya menjadi resistan karena closingnya 2 hari yang lalu adalah di 6.089 dengan supportnya ada di 6.068. Namun hari ini berhasil closing di atas 6.117an. Itu adalah support yang resisten yang saya bikin karena berhasil ditembus. Selanjutnya dia adalah menjadi support ya. Untuk berikutnya, untuk resisten dari IHSG itu ada di sekitar 6.167. Kemudian berikutnya ada di 6. IHSG kembali lagi masuk ke uptrend price channel yang saya bikin seperti ini. Oke, kita akan lihat dulu ya teman-teman, ini banyak sekali yang hijau. Di kanan ini adalah saham pantau, banyak yang hijau. Kemudian saham-saham finance nih sekilas kita lihat mix ya teman-teman, ada banyak, ada yang ARB beberapa, ini terutama bank-bank mini, bank-bank digital ya. Terus kemudian ARB-nya 7%, terus kemudian kalau kita lihat saham tech nih, teknologi banyak yang naik ya. Ini ada tech, ada DMMX, ada Diva, ada ISAT seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat saham saya kemarin, ini adalah tanggal 12 ya. Hari ini saham yang saya analisa kemarin banyak yang hijau teman-teman ya. Ada ACS, kemudian BNGA oke, Friend, Telkom, Antam, Incotins, ITMG, PTBA oke, Bevin-nya merah ya teman-teman, BBKP, IMJS ya. IMJS ini kan saya bilang ada something di IMJS ini. Terus kemudian Arto, AGRS ya teman-teman, MTDL oke ya, MTDL oke, kemudian BRPT juga cukup oke ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, untuk IRA, KF, INAF dalam kondisi merah. Baik teman-teman, sekarang akan saya langsung menuju ke saham-saham yang akan saya analisa untuk kali ini ya teman-teman, untuk besok tanggal 13 Agustus 2021. Oke teman-teman, bahasan pertama adalah saham Indika Energi. Indika Energi hari ini kayaknya memang harinya saham-saham call ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk Indika Energi saya menariknya adalah dari swing high-nya di sekitar 2050 sampai swing low-nya di sekitar 1250 ya, hampir 1000 turunnya teman-teman ya. Nah
Di dalam tren turun ini, di dalam tren turun dari Indika ini ya teman-teman, Indika ternyata cukup lama ya, cukup lama berada di area ini ya, di bawah 1400-an. Jadi ini cukup lama berada di sini ya. Ini ya area ini. Dengan resistan itu adalah di kisaran 1440 yang merupakan resistan 23 retracement ya. 23 retracementnya ini adalah resistannya. Kemudian untuk supportnya ada di 1250. Dia sudah cukup lama berada di area situ. Dan untuk hari ini dia berhasil break resistan 23 retracement di 1450. Terus juga berhasil menembus ini adalah candle terdekat yang tertinggi di 1485 ya. Terus hari ini untuk Indika sudah mencoba testing historik ini ya, candle sebelumnya, yaitu kisarannya di 1500-an. Jadi perhatikan besok apakah berhasil keluar dari 1500 itu, karena berikutnya masih ada lagi resistan di 1560 ya. Berikutnya ada di 1634. Perkiraannya itu. Jadi untuk Indika ini dia kan udah berhasil keluar dari resistan ini ya. Istilahnya resistan yang saya bikin, garis trend line yang miring ini teman-teman, berhasil breakout dari resistan yang saya bikin berupa garis miring ini, dan juga breakout dari Fibonacci 23 retracement. Ini adalah bagus sekali. Kita akan lihat besok apakah mampu menembus resistan yang tadi udah saya sebutkan. Nah, kita lihat untuk dorongan volume dari Indi hari ini adalah oke ya. Hari ini adalah oke, baru sehari. Sehingga untuk MACD juga baru sehari. Momentumnya masih belum kelihatan ya teman-teman. Tapi secara volume sudah ada breakout. Nah, besok mesti kita harus perhatikan karena dalam historinya dari Indika ini pernah secara MACD-nya bagus, secara volume bagus, namun demikian besoknya ada guyuran seperti itu. Apakah akan seperti itu ataukah akan lanjut ya, kita perhatikan besok. Baik teman-teman, berikutnya adalah untuk Harum Energi. Harum Energi tadi sebenarnya sekilas dalam intraday saya lihat dia ada percobaan testing ke 38 retracement di 5330. Namun demikian kok closingnya turun lagi seperti ini. Closingnya jadi tidak cantik seperti ini. Nah, apakah ini karena adanya resist volume, yaitu orang-orang yang nyangkut di area atas, dan mungkin dia akan keluar dari Harum terlebih dahulu, karena memang kalau kita lihat histori harga dari Harum sendiri kan sempat tinggi ya teman-teman, sempat tinggi. Jadi model-model saham yang pernah tinggi, apalagi yang area saya lingkarin seperti ini, adalah mungkin bagi orang-orang yang masih belum keluar. Maka ketika harganya dia naik dan ketemu harga dia, maka dia akan keluar seperti itu. Jadi untuk sementara untuk Harum saya anggap masih belum berhasil naik ya. Untuk resistan masih di 5340, untuk supportnya masih di 5150. Oke teman-teman, berikutnya adalah Adaro. Adaro bermain bagus. Adaro di dalam pergerakannya dia terjaga di atas MA20. MA20 kalau kita lihat seperti ini ya. Ini adalah tren harganya terjaga dan dia membentuk ada satu price channel yang coba dibentuk oleh si ini ya teman-teman, coba dibentuk oleh Adaro ini. Seperti ini saya coba copy untuk membuat price channel. Seperti ini saya coba. Nah, dia ada satu price channel seperti ini. Apakah besok akan membentuk atau breakout dari price channel ini? Untuk resistan dari Adaro ini adalah di 61 retracement, yaitu di 1434. Sedang untuk support dia ada di 50 retracement di 1380 ya teman-teman, seperti itu. Nah, besok apakah dia akan berhasil break dari resistan tersebut sehingga
mungkin akan membentuk price channel lagi. Ini mungkin akan menjadi mid band price channel, karena kalau kita lihat yang ini bisa menjadi upper band price channelnya seperti itu. Kita nantikan besok ya teman-teman. Untuk harga saat ini bagus ya, walaupun volatilitas dari Adaro ini cukup tinggi, tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa positioning pada titik yang tepat, yaitu di support price channel seperti ini, teman-teman bisa ngambil di bagian bawah seperti ini. Dan besok perhatikan apakah bisa break dari mid band atau dari price channel ini. Saya belum bilang mid band ya, ini saya geser dulu. Pokoknya besok apakah bisa break di 4.420-an sampai sekitar 1.435. Oke teman-teman, berikutnya adalah ITMG. Julukan yang saya berikan untuk ITMG ini adalah saham batubara dengan pergerakan yang paling bagus. Dan memang seperti ini nyatanya teman-teman ya. Nyatanya memang seperti ini. Kalau kita lihat memang pergerakan dari ITMG ini bagus sekali. Hari ini tembus high-nya teman-teman ya, 100 terus kemudian kan terkoreksi. Maksud saya dari tren naik ini ya sampai 100, kemarin koreksinya hanya sampai 38 retracement. Terus mantul lagi ke atas. Nah, untuk targetnya ya, untuk target gunakan saja target sebelumnya bisa, yaitu di kisaran nih 18.480. Ini target yang saya bikin sebelumnya. Target ini adalah target panjang teman-teman ya, karena 100-nya adalah di sini, 100%-nya adalah di sini. Terus 161-nya adalah di 18.000. 100%-nya ada di 15.700. Untuk 161%-nya atau targetnya adalah di 18.400. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencari target dari tren pendek-pendeknya, bisa seperti ini ya. Seperti ini. Ditarik seperti ini. Saya beri warna merah teman-teman biar teman-teman bisa membedakannya. Nah, ini targetnya juga setelah naik ini dan dia akan kembali ke supportnya di 17.300 ya, maka target berikutnya ada di 18.200, yang mana ini juga berdekatan dengan target yang merah ya, yang target yang grey sama yang merah ini berdekatan. Ini memang saham yang pergerakannya bagus. Teman-teman silahkan catat support resistannya ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah PTBA. Seperti yang ada di gambar, PTBA dalam tren turun ini ya, dia udah retracement ke atas sampai hari ini sentuh ke 100-nya, sehingga kalau besok berhasil break, maka target dari kenaikan dari ITMG adalah ada di 2.600. 2.600 teman-teman ya. Di kisaran 2.370 sampai 2.400 itu adalah titik penting, karena moving average 200. Seperti yang teman-teman lihat di sebelumnya di sini moving average 200 dia kembali turun. Apakah besok untuk moving average 200-nya akan kembali turun atau tidak? Kalau misalkan kembali turun, ada kemungkinan dia akan membentuk satu pola atas ya, kemudian bawah, atas lagi, bawah lagi seperti ini. Apakah akan seperti ini turun ke bawah? Apakah akan naik ke atas? Kita lihat dulu volumenya ya. Volumenya ada sih kenaikan volume, cuman saya nggak tahu apakah besok bisa break atau enggak, karena sebelumnya juga ada volume besar di sini, namun demikian gagal break ya teman-teman, gagal break. Nah, untuk jawabannya adalah kita lihat dalam 1-2 hari ke depan. Itu adalah untuk PTBA. Oke teman-teman, saham yang terkait dengan batu bara lainnya adalah Delta Dunia Makmur. Ini juga saham ini sering saya trading kan dulu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, ceritanya adalah ini adalah swing high dan ini swing low ya. Dalam tren turun ini kan sebenarnya untuk DOIT ini dia sudah naik ke atas teman-teman. Udah naik ke atas lagi ke sini, walaupun kemudian dia turun dan hampir nyampe lagi di bawah, sehingga memang penurunan dari DOIT kemarin sekitar tanggal 14 Juli
sampai sekitar hari ini itu adalah sebenarnya sudah berada di dasar. Nah, kalau teman-teman lihat nih, area sini ini kan sebenarnya terkait ya, teman-teman. Area yang saya beri warna kuning ini kan sebenarnya terkait. Ini adalah sebenarnya base-nya dia gitu loh. Jadi untuk Doit ini, perhatikan besok di 23 retracement yang hari ini udah dites dikit. Udah berhasil di atas 23 retracement atau di 322. Apakah besok berhasil break dari garis grey ini, warna abu-abu yang saya bikin ini? Karena itu adalah resistan yang cukup penting, teman-teman. Karena sebelumnya ada historic candle-nya balik di situ. Ya. Besok perhatikan di area 328 sampai 340. Karena di 340 itu ada MA200 ya. Kalau kita ambil juga di sini ada sekumpulan resistan ya. Jadi memang kayaknya confirm areanya dari Doit ini kayaknya harus keluar dari dari trend line yang saya bikin ini. Jadi kisarannya memang dia kayaknya baru mantep kalau sudah berada di atas 50, teman-teman ya. Karena di area yang ini yang di bawah dari resistan ini banyak sekali demand sebelumnya. Saya takutnya ini menjadi supply kalau ketika harganya Doit ini akan mendekati area situ. Jadi area amannya dari Doit sendiri ini sepertinya harus keluar dari atas ini atau di sini ya, di atas 61 ya, karena lawannya tidak begitu banyak. Kalau di sini, kalau misalkan orang-orang yang ini belum average down, ada kemungkinan dia akan mengamankan posisi sangkutnya dulu seperti itu. Itu adalah untuk Doit, teman-teman. Baik, teman-teman, berikutnya adalah ACES. ACES yang saya bahas kemarin adalah yang ya istilahnya kenaikannya udah pesat sekali, udah di atas 50 tuh biasanya udah males untuk positioning. Namun demikian ternyata dia masih berlanjut, teman-teman. Ya memang tidak ada jaminan kalau udah 50 tuh dia akan turun atau naik, nggak ada jaminan. Memang kalau memang satu saham tuh mau naik, kalau memang masih kuat power naiknya, dia tidak akan berhenti seperti itu. Seperti yang ada di ACES ini, secara volume memang tidak kelihatan ada spike, indikatornya sudah oke di atas 100, indikator momentum. Dan untuk MACD udah hari ketiga bagus. Nah, nanti kalau bisa seperti ini dan seperti ini, ada kemungkinan dari ACES ini akan naik lebih lanjut. Namun demikian sama, di sebelumnya juga tidak ada dorongan volume pada saat naik. Jadi sepertinya mungkin masih akan membentuk pola sideways ya. Cuman pola sideways-nya adalah dalam rentang yang lebar seperti itu ya, rentangnya yang cukup lebar ya. Kalau kita lihat mungkin akan seperti ini perkiraannya. Di antara atas bawahnya ini cukup lebar seperti itu ya, teman-teman, karena memang tidak terlihat adanya volume. Kita mesti lihat dalam beberapa hari ke depan ya, teman-teman. Untuk support dia masih berada di 1470, resistan ada di 1530. Oke, teman-teman, berikutnya adalah ASA. Ya, ASA seperti ini ya, dia masih bagus secara pergerakan, dan ini adalah coretan yang saya bikin kemarin. Targetnya adalah di 2940 dan hari ini disentuhnya, teman-teman ya. 2940 ini adalah target yang saya cari dari Fibo yang kanan ini, teman-teman. 2940 itu target dari tren pendeknya. Kalau target tren panjangnya adalah kalau pendeknya kan ada di 2940, kalau target panjangnya ada di 3180. Secara pergerakan oke. Jadi dia mencoba pelan-pelan menembusi atau istilahnya apa ya, ngetes target-targetnya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BNGA. BNGA secara teknikal dia nurut pergerakannya tetap terjaga di dalam price channel yang saya bikin ini, teman-teman ya. Dalam price channel yang saya bikin ini. Jadi saya bikin satu price channel seperti ini, harganya nurut, dan tren yang saya gunakan itu adalah dari high-nya di 1074 turun sampai low-nya sehari yang lalu, 2 hari yang lalu.
Dia saat ini sudah berhasil menembus resistan 23 dan hampir ke 38. Ini bagus. Ini bagus sekali. Kalau saya tambahin price channelnya, saya tambahin mid-nya, mid band-nya, itu perkiraannya ya harganya hampir tembus di mid band-nya seperti ini. Ini pergerakannya masih bagus sih teman-teman ya. Walaupun tidak belum berhasil breakout lebih tinggi, namun ada pergerakan yang mantul dari supportnya, support uptrend price channel. Jadi ini adalah price channel karena arahnya ke atas disebut uptrend price channel, dan dia mantul tepat di garis bawahnya atau support uptrend price channelnya. Baik, kemudian teman-teman, agro ya yang dulu sering saya sebut sebagai kandidat saham lali mulih, kok sekarang seperti ini pergerakannya. Jadi kita mesti sadar bahwa yang pertama, yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Agro pernah turun dalam, maksudnya turun, dan dia naik. Itu membuktikan bahwa yang turun tidak turun terus. Dan sekarang agro naik dan koreksi. Sekaligus membuktikan bahwa yang naik tidak naik terus, pasti ada koreksi. Orang yang sudah megang agro, tentu kan akan take profit. Dan mungkin orang-orang tersebut bisa jadi melakukan switching, pindah gerbong, seperti itu. Masa mau pegang agro terus? Saya sendiri aja juga sudah unload posisi agro. Jadi di video-video sebelumnya, kalau satu saham volatilitasnya sudah tinggi, sudah pasti saya akan keluar teman-teman. Saya pasti akan keluar setengah ataupun seperempat. Ketika dia pullback lagi ke misalkan 50 dan secara tape rate, secara bid offer bagus, saya masuk. Tetapi kalau saya masuk posisi udah di atas, itu biasanya saya tidak akan segan-segan untuk take profit. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah mulai ada volatilitas yang tinggi, itu orang-orang akan ikut take profit juga. Kalau Anda tidak take profit dan menganggap bahwa saham itu akan naik terus, bisa jadi Anda akan ketinggalan di atas. Jadi walaupun itu saham bekas, saham lali mulih yang naiknya kencang sekali, tapi kalau secara volatilitas harian sudah mulai liar, Anda wajib waspada. Seperti itu. Jadi untuk catatan saya kemarin untuk agro adalah garis merah ini adalah target penurunan dari agro. Dan karena bentuk dari candle kemarin adalah turun dengan percaya diri, ini Marubozu, maka bisa jadi overshoot. Dan untuk agro, penurunannya overshoot teman-teman. Overshoot sampai ke 76. Ini bukan 76 ya, ini 78. Jadi saya betulkan dulu. Ya, 70 hampir ke 78 ya. Terus dia mantul. Saya tadi sebut bahwa untuk agro dia akan bagus sekali kalau misalkan kuat bertahan di atas 61 retracement atau di 2270. Nyatanya tidak kuat. So, bagaimana? Kalau saham sudah terkoreksi lebih dari 50. Teman-teman perhatikan aja price action. Kalau kita lihat ada satu demand area di sini. Jadi misalkan besok untuk agro ini masih akan turun, maka kemungkinannya dia akan mencari titik supportnya di area kuning ini. Baru kemudian kalau misalkan dia kuat mantul di atas 61, baru nanti kita lihat beneran nggak dia kuat di atas 61. Kalau kuat di 61, ada target bisa kembali ke 2500. Itu adalah bahasan saya untuk agro, teman-teman. Oke, berikutnya adalah BRIS. BRIS sebenarnya sama ya dengan agro ya dalam tren naiknya. Dia terkoreksi kemarin sampai 38 dan kondisinya di 38 adalah dia tidak kuat secara yakin. Seperti yang udah saya bahas, kalau tidak kuat di bawah 38, targetnya di berapa? Targetnya di 61. Hari ini kecapai nggak? Kalau dilihat dari bentuk candle hari ini hammer, ini artinya kecapai. Jadi ketika hampir sentuh di 61, dia udah mantul. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk BRIS ini 2220 itu adalah MA 200 ya. MA 200 adalah titik penting dan dia mantul dari situ.
Inilah kehebatan EMA 200 yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa kita nggak pasang EMA 200. Padahal EMA 200T itu masih banyak juga dipakai banyak trader. Saya dulu awalnya menggunakan EMA 200, saya lihat nggak banyak yang menggunakan EMA 200 ya. Saya sih menggunakan ini sebagai batasan antara bear yang di bawah, bear area, dan bull area yang ada di atas. Jadi kalau yang di atas EMA 200 itu masih bull, yang di bawah EMA 200 itu sudah masuk zona bearish seperti itu. Dan saya masih cukup percaya ya, karena memang sering kejadian kalau mantul di EMA 200-nya, berarti dia retest di situ aja, pullback lagi, bagus. Untuk Breeze secara candle hari ini dia lebih bagus daripada Agro. Bisa kembali lagi ke 50. Dan ada dengan kondisi seperti ini ada peluang bagi Breeze ini untuk mencapai target di 2470, target terdekatnya seperti itu. Oke, teman-teman, saya lanjutkan untuk saham berikutnya adalah Pakuwon Jati. Teman-teman, seperti ini. Ini adalah tren yang saya tarik dari 545, teman-teman, turun ke bawah. Nah, ini karena kemarin overshoot ya. Saya mesti betulkan Fibo-nya, saya tarik sedikit ya, seperti ini. Jadi untuk kondisi harga dari Pakuwon Jati dalam tren turun ya, teman-teman, dia udah berhasil naik ke area 23 sampai 38. Sebenarnya dia udah bagus sekali saat ini. Dia masuk di atas 38. Sebenarnya ini masuk suatu confirm area. Jadi banyak trader yang kalau masih di 0 sampai 23 dia nggak mau positioning. Karena harganya belum confirm seperti itu. Baru ketika sudah di atas 38 ya, posisi sekarang dia masih baru menganggap bahwa ini gerakannya adalah yakin. Namun demikian, saran saya sih lebih baik kita nge-mix ya. Kita bikin campuran yang lebih bagus ya. Campurannya bisa jadi beli dulu di sini ya, di area 0 sampai 23, teman-teman beli 1/4 ya. Seperti itu. Kemudian misalkan beli lagi, atau misalkan di sini beli setengah ya. Jadi beli setengah di bawah di sini, kemudian di sini beli lagi 1/4. Dan kalau sudah break masuk di 38, nanti di sini beli 1/4 lagi. Maksud saya yang di sini 1/4 ya. Jadi di sini beli setengah, di sini beli 1/4, di sini nambah 1/4. Jadi harga teman-teman akan ngebis ke bawah, dan itu sangat bagus sekali dibanding apabila Anda all in semua posisi, semua rencana posisi Anda di 38 sampai 50. Seperti itu. Kadang secara teknikal Anda sudah benar. Mungkin kalau disajikan teknikal seperti ini, ada dua trader A dan B. Dia sama-sama suka pawon, tapi satunya membeli dengan memecah harga, sebagian di bawah, sebagian di atasnya, sebagian lagi di atas. Tentu secara average harga dia akan lebih bagus daripada yang beli semuanya di atas seperti itu. Itu sudah saya buktikan berkali-kali ya, teman-teman. Itu adalah bahasan saya untuk Pakuwon. Oke, teman-teman, saya lanjutkan adalah untuk friend ya. Friend yang kemarin sempat saya bahas bahwa friend is my friend, memang pergerakannya seperti ini, saya masih punya dan ini barang masih bagus. Kenapa saya bilang masih bagus? Jadi dalam tren, dalam garis hitam yang saya tarik ini adalah swing low, teman-teman ya, ini swing low, dan ini adalah swing high. Dalam tren naik ini, teman-teman ya, dia terkoreksi. Saat ini koreksinya antara 23 sampai 38 dan cukup terjaga, teman-teman ya, cukup terjaga di area sini. Cukup terjaga di area sini. Kita lihat besok apakah bisa dia mantul. Saat ini sudah sekitar 7 hari bursa dia bermain-main di situ saja. Kalau misalkan dia sudah cukup konsolidasinya, dia memutuskan untuk naik dari 38 ataupun 23, berarti tren yang hitam ini masih kuat lanjut. Oke, teman-teman, berikutnya saya lanjutkan adalah IMTK. IMTK memang dalam 3 hari ini penurunannya ekstrim. Apakah ini kaitannya juga dengan IPO-nya Bukalapak? Saya mendapati banyak saham yang turun cukup drastis ya, sehingga saya tidak begitu tertarik untuk positioning, karena
ketika kondisi market kadang tidak bisa ditebak ada apa, lebih baik adalah tidak positioning seperti itu. Sampai ada kejelasan yang memberikan informasi kita ataupun memberikan gambaran kita tentang kondisi market. Nah, kalau kita lihat EMTK seperti ini, dalam penurunan 3 hari dengan bentuk Marubozu merah, hari ini sudah dijawab dengan bentuk adalah hammer seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari histori harga sebelumnya, memang pantulan lowest-nya hari ini memang dia ada di area support candle yang sudah dibentuk sebelumnya, teman-teman. Jadi memang mungkin orang akan berharap untuk sampai ke 2032, tapi nyatanya banyak orang hanya menggunakan area ini 2150 sebagai supportnya di sini. Jadi histori harga itu penting sekali. Di dalam technical analysis, history repeat itself seperti itu. Jadi teman-teman mesti melihat sejarah pergerakan harga. Jangan pernah melupakan sejarah pergerakan harga ketika teman-teman trading menggunakan technical analysis. Jadi untuk support saat ini masih di 2135, untuk resistan ada di 2390. Oke, teman-teman, berikutnya adalah saham Telkom ya. Saham Telkom dalam tren naik ini saja ya, teman-teman. Dia untuk Telkom ini kemarin terkoreksi di area demand-nya ya. Ini area demand-nya terkoreksi di 50 retracement 3200 dan saat ini sudah menembus 23 retracement. Ini dari tren naik ini, teman-teman, dari tren naik ini terkoreksi supportnya 233850, saat ini kembali lagi di atas 23. Kalau misalkan mantul dari 38 atau 23, berarti secara tren ini masih sangat kuat dan kemungkinan besar lanjut ya, teman-teman. Untuk resistan ada di 3400. Sementara itu aja, kalau misalkan mau lanjut, jelas di sini ada resistan yang sangat jelas bagi Telkom. Oke, teman-teman, Indosat dalam tren hitam ini, tren turun ini, kelihatan turunnya sebenarnya cukup lama ya. Namun percayalah bahwa yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus ya. Seperti ini, dalam penurunan ini sampai bawah dia sudah berhasil menembus resistan 6100 dan hari ini udah retest di 6340. Walaupun belum kuat ya, belum kuat teman-teman. Tapi ini sudah merupakan satu bukti bahwa upaya naik ini ada. Upaya naik ini ada ya. Untuk resistan berikutnya masih di 6350. Supportnya dia ada di 6100. Oke, teman-teman, ERA. Walaupun secara pergerakan ERA ini tidak signifikan kalau bergerak dan dia kecenderungannya masih sideways. Sebenarnya kalau teman-teman bisa positioning, ini adalah barang tradingan, teman-teman ya. Jadi low-nya hari ini adalah 6625, high-nya 665. Jadi dalam tren naik dari 550 sampai 680, terkoreksi sampai 50, teman-teman. Terkoreksi sampai 50. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kalau ada satu tren naik, dia terkoreksi, maka cobalah antri di 50 retracement-nya, karena 50 retracement-nya adalah antrian yang paling umum ya. Untuk resistan dari ERA ada di 680, supportnya ada di 650. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Antam. Antam kemarin saya bahas karena ada candle reversal. Hari ini juga masih melanjutkan kenaikannya walaupun closingnya adalah doji. Tadi sempat sampai di 38 retracement atau di 2420. Sehingga karena masih belum berhasil menembus 2430, maka untuk support masih di 2360, resistan masih di 2430. Oke, Inco adalah yang saya sampaikan kemarin adalah saham metal dengan pergerakan yang bagus karena 3 hari bursa yang lalu dia udah hammer, kemarin hammer lagi. Saya sampaikan kemarin bahwa ini perlu yang namanya konfirmasi. Hari ini ada konfirmasi naik lebih tinggi dari candle kemarin, tapi dalam bentuk doji, teman-teman ya. Dan dojinya ini
walaupun doji dia lebih tinggi dari resistan kemarin. Jadi di 5025 itu adalah support. 5025 itu support. Kemarin adalah resistan, sekarang menjadi support. Untuk resistan berikutnya ada di 5230. Baik, teman-teman, berikutnya adalah TINS. Ya, secara pergerakan sama, tinggal hanya harganya aja yang berbeda. Jadi dari tren turun ini ya, untuk TINS dia kemarin sudah ada candle reversal, hari ini juga naik lagi sampai ke 38, namun belum berhasil closing di atas resistannya. Jadi resistannya masih di 1560, untuk support masih ada di 1500. Pergerakan dari ketiga saham ini secara umum sama, teman-teman ya. Cuman kemarin kan untuk Inco dia lebih duluan bergerak seperti itu. Oke teman-teman, sekali lagi ini menyampaikan pesan penting yang perlu teman-teman lihat untuk MDKA adalah yang turun tidak turun terus. Itu pokoknya diingat-ingat saja. Kalau teman-teman melihat barang turun sudah berhari-hari dan mulai ada candle doji, ya teman-teman lihat di sini ini adalah doji. Jadi biasanya tidak serta-merta kok barang itu mau balik, mau turning, mau mulai naik lagi, mau reversal, itu tidak serta-merta. Pasti ada candle-candle yang bisa memberikan signal. Baik itu dalam daily maupun dalam time frame yang lebih pendek, misalkan dalam 1 jam seperti itu. Kalau teman-teman fast trader tentu menggunakan time frame yang lebih pendek. Dan ini terbukti di MDKA, teman-teman ya. Di MDKA turun dan reversal naik menembus resisten 23 dan 38. Nah, kira-kira kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat ini juga di sini di Chrome saya sampaikan teman-teman di harga gold. Coba saya bukakan harga gold ya. Mungkin nggak bisa diakses ya. Harga goldnya sendiri saat ini juga naik ya teman-teman. Saya nggak bisa tunjukkan ininya. Chartnya nggak apa-apa. Jadi tadi saya lihat harga emas sendiri naik ya. RDK Copper Gold ini kan terkait harga emas. Jadi dia ikut naik kalau harga emas naik. Nah, berikutnya adalah UNTR ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya adalah United Tractor seperti ini. Nah ini juga sudah saya coret-coret. Saya ngambil tren yang paling dekat aja, tren turun nih teman-teman. Oke, sebentar, ini bukan ini. Salah, itu salah ya. Jadi saya mesti tarik dulu. Ini ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Saya take break, minum dulu. Jadi berikutnya adalah UNTR ya. Suaranya lebih enak ya. UNTR sekarang ya teman-teman. Dalam tren turun dari United Tractor nih teman-teman ya. Ini sebenarnya satu tanda penting. Di sini teman-teman bisa lihat apa di area sini. Ini adalah double bottom teman-teman ya. Jadi dia turun, naik, turun, naik lagi. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi double bottom seperti ini ada satu target ya. Perkiraan tuh di sini nanti, di sekitar EMA 200-nya. Di sekitar EMA 200 atau di 78,6 retracement atau di kisaran 22.500. Jadi dalam tren turun dari United Tractor ini dia berhasil menembus hari ini, menembus dua resistan di 23 retracement di 19.780 dan di 20.500. Support ada di 20.500, 20.500, resistan berikutnya ada di 21.150. Apakah break ini ada volume? Kita cek dulu. Oke, ada volume ya teman-teman, ada volume walaupun nggak terlalu signifikan, tapi minimal ada volume yang membedakan dari hal sebelumnya ya. Apakah besok akan lanjut? Biasanya perlu konfirmasi besok apakah beneran ini akan lanjut ataukah hanya sesaat saja. Baik,
teman-teman, berikutnya saham semen. Ini adalah INTP ya, teman-teman. INTP seperti ini. Saya mengambil tren turun dari sini ke low-nya ya. Memang kemarin ya, setelah dia membentuk satu base konsolidasi di dasar, ternyata jebol. Jadi sebelumnya saya analisa swing low-nya hanya di sini, terus kemudian turun. Oke, seperti ini. Jadi dalam tren turun ini untuk Indosemen, dia berhasil naik di atas 23 retracement di 9.660, kemudian berhasil naik lagi resistan 38 retracement di 10.250, dan hari ini hampir sampai di 50. Ini bagus ya untuk pergerakan dari INTP karena dia kembali lagi masuk ke area sini. Lebih bagus lagi kalau sudah berhasil naik di atas 61 atau di 11.180. Oke teman-teman, berikutnya pergerakannya sama, yaitu SMGR. Cuman SMGR saya ambil dari tren yang pendek. Tapi kalau mau diperpanjang trennya boleh sampai sini aja ya. Di sini kita tarik ke bawah. Jadi pergerakan saat ini mirip dengan INTP ya. Untuk SMGR ini dia sudah menembus 23 retracement di 8.350, sudah berhasil menembus 38 di 8770. Perhatikan besok harus bisa keluar dari garis ini teman-teman, di kisaran 9.000. 50%-nya berikutnya termasuk di sini sebagai resistan sebelumnya adalah di 9.100. Itu harus berhasil dikeluar dari situ. Nah, lebih bagus lagi kalau di atas 9.500 karena di sini ada demand yang mungkin menjadi hambatan. Kalau itu berhasil ditembus ya lanjut lagi seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Bank Bukopin. Masih bagus pergerakannya, konsolidasi di retracement 0 sampai 23. Walaupun kemarin sempat turun sampai di 38 retracement, tapi saat ini ngebase-nya dia di kisaran 23 retracement. Jadi ini bagus menurut saya sih. Kenapa? Karena yang sebelumnya saya sampaikan bahwa memang di area sini mungkin akan banyak guyuran untuk BPKP. Ini tidak terlihat ya teman-teman, tidak terlihat. Ini akan memberi pause atau hold ataupun memberikan jangka dulu untuk akumulasinya. Nah, kalau bagus di akumulasinya di sini tidak ada breakdown area ini, maka ada kemungkinan besar akan lanjut ya teman-teman. Kemungkinan besarnya adalah akan lanjut, tidak ada guyuran lebih lanjut untuk BBKP. Untuk support dia masih berada di 600. Ya 595 600 ini kan namanya area ya teman-teman. Tidak ada satu support yang pasti. Ini resistan yang sudah menjadi support. Berikutnya resistan di 6.600. Baik, teman-teman, masih ingat 2 video saya sebelumnya tentang IMJS? Yang saya katakan adalah ada something di IMJS. Jadi ketika satu saham itu hari pertama break, kalau teman-teman ngelihat saham itu hari pertama breakout dari konsolidasi, maka besok wajib dipantau. Kenapa? Untuk memastikan breakoutnya lanjut atau enggak. Kalau breakoutnya enggak lanjut, ya biasanya tipikal crispy gitu. Kalau lari kenceng, breakout, besoknya selesai. Tetapi kalau habis breakout, apalagi arah, dan besoknya masih berlanjut naik, sampai sekitar 3 hari, biasanya ada something. Coba perhatikan di sini. Salah, bukan itu. Coba perhatikan di lingkaran ini, teman-teman, sebentar ya. Coba perhatikan di lingkaran sini nih, yang saya sudah lingkarin. Ini dia breakout terus balik. Ini artinya intraday-nya sendiri, dia sudah nggak percaya diri untuk naik. Resist volume di sini banyak yang keluar. Sehingga dia shooting star. Besoknya ditambah bearish candle. Masuk lagi ke area konsol. Tetapi untuk yang saat ini, yang saya sampaikan kemarin, untuk IMJS hari pertama breakout, walaupun breakoutnya di hari pertama adalah shooting star,
Besoknya saya pantau, besoknya ternyata higher, besoknya higher, sudah hari ke 1, 2, 3, 4 teman-teman. Sejak saya bahas udah 4 hari bursa ya, bukan 4 hari, tapi 4 hari bursa, kenaikan dari IMJS ini berlanjut. Jadi, seperti yang saya sampaikan, saya bukan trader news, tapi saya technical trader. Pasti ada something di IMJS. Kalau teman-teman yang sempat untuk baca-baca, silahkan diupdate di komentar. Ada news apa sih di IMJS seperti ini? Oke teman-teman, berikutnya adalah Arto. Arto juga memberikan bukti bahwa yang turun tidak turun terus. Pasti ada technical rebound seperti ini. Jadi dalam kenaikannya dia terkoreksi seperti yang sudah saya targetkan, yaitu di garis yang warna merah di 61, lewat 61 rejection. Kemarin sebenarnya rejection juga di 50. Setelahnya nyelup sebentar, hari ini sebentar. Kembali lagi ke atas 50, berarti dia masih dalam tahap koreksi normal. Koreksi umum di 50 retracement di 15.800. Dan hari ini mantul berhasil di 38. Kalau misalkan besok lanjut 38, 23, berarti tren yang warnanya hitam ini masih bagus. Oke teman-teman, berikutnya adalah AGRS. AGRS secara teknikal bagus ya. Jadi naik ada koreksi, naik lagi ada koreksi, naik ada koreksi. Ada perlawanan yang cukup berarti dari buyer ya melawan seller. Dalam tren naik dari base di sini sampai di 391, terkoreksi sampai koreksi wajar di 50 di 300 dan hari ini sudah ke 350. Ya, dalam sehari dari berapa? 300-an sampai ke high-nya di 345. Ini adalah pergerakan yang bagus. Kalau teman-teman bisa mengambil kesempatan di AGRS ini untuk trading, ini barang tradingan. Baik teman-teman, berikutnya adalah ESA. ESA ini adalah 2 hari setelah dia reversal. Setelah dia, ini kan dia dalam turun ini. Jadi ini perhatikan dulu teman-teman ya. Ini yang warnanya merah ini adalah tren naik yang saya cari koreksinya. Koreksi dia ekstrim sampai 30 sampai 78. 78 mantul karena di sini nih garis yang ini adalah support yang sebelumnya adalah resistan. 2 resistan sebelumnya dia mantul dari situ. Sudah 2 hari ada candle pantulan di 78. Namun demikian belum berhasil di 61. Jadi target pertama dulu yang supaya ESA ini bagus harus ke atas 415. Itu aja dulu. Ke 415 bisa nggak? Seperti itu. Kalau itu bisa, baru kemungkinan besar bisa ke 448. Oke, teman-teman, berikutnya adalah BRPT. BRPT dalam tren naik, terkoreksi wajar ke 38, koreksi ringan. Dan hari ini bisa kembali lagi ke 23. Jadi perhatikan besok kalau dia bisa mantul di atas 23 atau di 1080, lanjut, resistan berikutnya ada di 1160. Bagus. Memang dalam koreksi, dalam setiap tren pasti diperlukan koreksi. Dan teman-teman dengan Fibonacci seperti ini sangat simple untuk tidak FOMO ya. Sangat simple untuk tidak FOMO. Teman-teman wajib memasang Fibonacci untuk antri di area-area koreksinya. Jadi jangan hajar kanan. Kalau teman-teman hajar kanan di puncak seperti ini, 1160 ya nyangkut teman-teman. Perlu berapa hari ini? 3 hari. 3 hari nyangkut. Kalau bisa lepas dari 3 hari sih oke seperti itu. Kadang ada perlu yang lebih, kadang ada saham yang untuk bisa lepas perlu beberapa hari. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham Akra ya. Akra dalam tren hitam yang saya tarik ini dia terkoreksi juga sangat wajar hanya ke 38. Yaitu di 3423 sehari hari kemarin ya. Terus hari ini keluar candle doji, memang doji ya, tapi dojinya lebih tinggi dan berhasil closing di atas 3523 atau di atas 23. Jadi ini masih melanjutkan tren kenaikan yang hitam ini teman-teman. Perhatikan untuk support 3523, resistan ada di 3685. Baik, teman-teman, ini adalah saham Malindo Feedmill. Setelah saya cek tadi Java dan Cepin tidak seperti ini, tapi Malindo Feedmill seperti ini. Oke lah, kita coba coret-coret ya teman-teman, kita coba coret-coret dalam tren turun dari Malindo Feedmill ini ya.
dia sudah reversal. Reversal dia sudah nembus 23 retracement, sudah tembus MA 200 dan sudah hampir menembus 38 retracement. Untuk support gunakan aja di MA 200-nya di 750, resistan ada di 780. Apakah besok akan berlanjut? Apakah hari ini ada dorongan volume? Ada, tapi tidak begitu signifikan sih sebenarnya. Ya, perlu volume yang benar-benar besar untuk mendorong kenaikan dari Malindo Feed Mill ini. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.